Nah, oke, baik. Kita akan membahas pertemuan untuk matematika 9. Kebetulan di matematika 9 ini yang akan kita bahas paling utama itu adalah diferensial trigono atau turunan trigono. Untuk adik abang yang dia kelas 12 untuk materi matematika peminatan, kan gitu kan? Nah, jadi gini, yang pertama sebelum kita belajar tentang diferensial trigono ini, kita perlu bahas tentang turunan komposisi. Maksudnya adalah ketika sebuah fungsi hx di mana fungsi hx itu merupakan komposisi fgx, kan gitu kan? Nah, bagaimana cara menurunkannya, Bang? Cara menurunkannya, kita tahu simbol daripada turunan adalah aksen. H aksen X itu dimulai dari fungsi GX-nya dulu yang diturunkan. Jadi turunan pertama GX yang hasilnya dikalikan dengan turunan pertama daripada si F. Dalam hal ini F kalau diturunkan abang buat simbolnya adalah F aksen. F aksen apa bang? F aksen GX gitu. Ya, itu untuk rumus umum turunan komposisi. Nah sekarang boleh kita masuk ke turunan trigonometrinya. Nah abang sudah buatkan di sini rumus-rumus turunan trigonometri. Yang pertama adalah kalau umpamakan sinus X diturunkan itu hasilnya adalah cos X. Kalau cosinus X diturunkan itu hasilnya adalah negatif sin X. Kalau tangen X diturunkan itu sekant kuadrat X. Kalau kotangen X diturunkan itu adalah minus kosekant kuadrat X. Kalau sekan X diturunkan adalah tangen X kali sekan X. Kalau kosekan X diturunkan turunan pertamanya adalah minus kotangen X dikali kosekan X. Nah ini nampaknya memang agak banyak dekku, tapi nggak selalu semuanya adik hafal gitu. Yang adik hafal perlu itu hanya yang bercetak biru yang abang buatkan ini. Hafallah kalau tangen X turunan pertamanya adalah sekan kuadrat X. Kenapa? Karena langsung buat saja di bawah tangen itu tinggal nambah ko. Jadi kotangen X begitu. Karena di bawah sekan kuadrat X itu tinggal nambah ko. Kosekan kuadrat X. Begitu ya. Karena kalaupun nanti sekan X kita turunkan itu tangen X kali sekan X. Itu yang perlu dihafal ya. Karena di bawah sekan ada tinggal nambah ko aja. Kosekan X. Di bawah tangen X kali sekan X masing-masing tambah ko. Yakni kotangen X dikali dengan kosekan X. Ingat, setiap fungsi trigono apabila diawali oleh ko, itu turunannya pasti negatif. Baik itu kosinus negatif, kotangen negatif, kosekan negatif. Begitu. Ya. Nah abang mau ambil contoh aplikasi dari turunan komposisi ini yang dikaitkan dengan turunan trigonometri. Ketika soalmu adalah Y, di mana Y adalah sinus 5x plus 7. Kan gitu kan? Nah ini sebenarnya adalah fungsi komposisi. Kenapa? Karena sinus adalah fungsi trigonometri, 5x tambah 7 adalah fungsi linier. Sehingga ini fungsi di dalam fungsi. Sehingga kalau menurunkan fungsi di dalam fungsi gimana caranya Bang? Seperti di sini. Fgx. Ada bisa bayangkan kalau F itu adalah trigonosinusnya, Gx-nya itu adalah fungsi linier 5x plus 7-nya. Yang kita lakukan adalah turunan pertama daripada Gx dulu, itu sebabnya kita turunkan dulu 5x plus 7. Turunan pertama dari 5x plus 7 adalah 5. Baru dikalikan dengan turunan pertama si F-nya atau turunan pertama si trigononya. Dalam hal ini turunan pertama dari sinus. Turunan pertama dari sinus adalah kosinus. Maka ini adalah kosinus, sudutnya balikan kembali 5x plus 7. Nah kalau mau gampangnya gini aja dekku. Ngerjakan turunan trigono itu ngerjainnya itu dari belakang baru ke depan. Artinya dari belakang baru ke depan gimana Bang? Kalau ada sinus 5x plus 7, yang kita turunkan adalah belakangnya dulu, 5x plus 7-nya dulu. Di mana turunan pertama 5x plus 7 adalah 5, setelah 5x plus 7 baru kita turunkan sinusnya. Gitu. Turunan pertama sinus siapa? Kosinus. Kembalikanlah sudutnya deh. Kosinus 5x plus 7. Nah begitu. Ya, jadi itulah cara yang paling simpel untuk menurunkan bentuk trigono. Nah, sekarang kita boleh perhatikan soal nomor 1 yang ada di modulmu. Di modulmu Deko nomor 1 katanya apa? Ketika fungsi Gx adalah 3x kuadrat dikurangkan dengan 1/2x kuadrat tambah 2 cos x. Pertanyaannya adalah siapa turunan pertama daripada fungsi G? Yang kita lakukan adalah karena ini bentuknya adalah pecahan, 1/,
Sebenarnya kalau pecahan di trigono di turunan kita kerjakan dengan rumus U per V ya, kan gitu kan Dik sebenarnya. Tapi karena ini 1 per, bentuknya bisa kita buat menjadi naikkan ke atas jadi X pangkat 2-nya nanti jadi X pangkat minus 2. Jadi kita nggak perlu repot mengaplikasikan atau menggunakan rumus turunan U per V gitu. Jadi kita bisa buat bentuknya menjadi 3X kuadrat kurang, ini karena 1/2 kita buat 1/2, ini 1/X kuadrat bisa kita buat menjadi X pangkat minus 2. Dijumlahkan dengan 2 cos X. Nah dari sini kita turunkan, lebih mudah menurunkan bentuk seperti ini Dekku. Nah ingat kalau turunan itu apa? Pangkat kali ke depan, pangkat kurangi 1. Nah kalau yang ini kita turunkan, pangkatnya kali ke depan 2 kali 3 yakni 6, pangkatnya kita kurangi 1 makanya jadi pangkat 1. Sehingga ini menjadi 6X pangkat 1. Nah ini pangkatnya kali ke depan. Nah ini abang maksud kalau negatif 2 dikali dengan negatif setengah, itu kan jadi positif. Setengah kali 2 itu kan 1. Makanya ini 1. Pangkat kali ke depan, habis itu pangkatnya kita kurangi 1. Jadi minus 2 itu kita kurangi 1 jadi negatif 3. Sehingga ini menjadi positif X pangkat negatif 3. Tuh, kan gitu kan. Berikutnya gimana Bang? Nah ini 2 cos X. Karena 2 adalah konstanta yang dikali, berarti kita bisa buat 2 kali aja tetap gitu ya. Cos X, ingat turunan pertama cos X itu siapa? Turunan pertama daripada cosinus X adalah negatif sin X. Sehingga ini menjadi positif dikali dengan turunan pertama cosinus X adalah negatif sinus, makanya positif kali negatif itu jadi negatif 2 sin X. Nah berikutnya supaya kita boleh sesuaikan dengan option, karena di sini X pangkat minus 3 itu bentuknya kita buat menjadi pangkat positif. Dengan cara apa? Ya turunin gitu ya kan. Turunkan maksudnya pangkat eksponennya turunkan ke bawah jadi 1/. Ini menjadi 6X dijumlahkan dengan 1/X pangkat 3 dikurangkan dengan 2 sin X. Maka option yang tepat adalah opsional ayam yang ada di modulmu. Kan gitu kan. Nah berikutnya untuk soal yang nomor 3. Nah nih ini adalah standar soal SBMPTN nih. Ketika sebuah fungsi fx adalah sinus AX dijumlahkan dengan kosinus BX. Nah kita tahu kalau turunan pertama dari X di X sebesar 0 adalah B. Dan turunan pertama daripada si F di X sebesar V per 2 adalah 1. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari A tambah B. Nah pertanyaannya A tambah B, kita harus tahu nilai A, kita harus tahu nilai B. Supaya tahu nilai A dan kita tahu nilai B, berarti kita butuh 2 buah persamaan. Nah dari mana persamaannya? Dari yang ini, F aksen 0 dan F aksen V per 2A. Berarti yang pertama sekali yang harus kita cari adalah temukan dulu siapa turunan pertama daripada Fx-nya. Kan gitu kan Di? Nah kita turunkan dulu si Fx-nya. Ingat karena ini adalah fungsi di dalam fungsi, ini fungsi trigono, ini fungsi linier, AX, kan gitu kan. Sehingga yang kita lakukan adalah menurunkannya dengan cara dari belakang dulu baru ke depan. Gitu aja Bang pilih bahasanya supaya lebih mudah. Dari belakang dulu baru ke depan. Maksudnya gimana Bang? Jadi sudutnya dulu, ini kan sudutnya kan AX. Turunan pertama AX dulu gitu. Kita tahu kalau turunan pertama AX, kalau diturunkan terhadap X itu pasti A. Makanya A di depan nih, A. Baru setelah AX diturunkan, sinusnya kita turunkan. Turunan pertama sinus siapa? Turunan pertama sinus adalah cos. Cos apa Bang? Cos AX. Begitu juga untuk cos BX kita turunkan dengan cara yang sama. Sudutnya dulu kita turunkan di BX-nya dulu. Turunan pertama BX adalah B. Turunan pertama cos itu adalah min sinus. Makanya ini menjadi positif kali minus jadi min sin BX. Nah ini untuk persamaan turunan pertama. Kita ambil persamaan pertama dari F aksen 0 sama dengan B. Artinya apa? F aksen 0 ganti variabel X menjadi 0. Adik bisa bayangkan kalau variabel X yang ada di sini semua di fungsi turunan pertama Fx-nya abang ganti jadi 0. Sehingga pertamanya jadi apa? A cos A kali 0 itu menjadi A cos 0 kurang B sin B kali 0. Itu jadi B sin 0. Sama dengan siapa? Sama dengan B. Kan begitu. Berikutnya gimana Bang? Lah ini kan kalau ditanya katanya berapa nilai dari kosinus 0, kita tahu itu 1. Jadi ini A kali 1 sehingga ini menyisakan A. Kurang B kali sinus 0. Kita tahu kalau sinus 0 itu kan 0. Maka B kali 0. Jadi ini 0 semua ini Diko. Ini jadi A kali 1. Jadi A kurang 0 berarti A. Sama dengan siapa? Sama dengan B. Kita dapat satu persamaan kalau nilai A itu sama dengan nilai B. Itu yang pertama. Kan gitu kan. Kemudian yang berikutnya kita ambil dari turunan pertama F aksen Pi per 2A sama dengan 1.
Bayangkan kalau setiap variabel X di turunan pertama daripada Fx kita ganti menjadi V per 2A. Kan gitu kan? Nah coba bayangkan kalau ini A cos A kali V per 2A. Kurang B sin B kali X-nya diganti jadi V per 2A. Tapi karena nilai A sama dengan nilai B, maka variabel B yang ada di sini abang boleh gantikan jadi A. Sehingga ini menjadi A cos A kali V per 2A, B-nya diganti jadi A karena A sama dengan B. A sin A V per 2A sama dengan berapa bang? Sama dengan 1. Nah adek bisa perhatikan karena ini deku sama-sama variabel A, cos A per A bisa habis sehingga ini menjadi A cos pi per 2, A cos pi per 2. Ini pun begitu juga. A sin A dengan A yang di sini bisa mati sehingga A sin V per 2 sama dengan 1. Nah, kita tahu kalau V per 2 itu DQ 90 derajat. A cos 90 di mana nilai daripada si kosinus 90 derajat itu adalah 0. Dikurangkan dengan siapa bang? A sin 90. Di mana nilai daripada sinus 90 derajat adalah 1. Berarti ini adalah 0 dikurang dengan A sin 90. Berarti 0 dikurang A kali 1. Berarti 0 kurang A itu adalah negatif A sama dengan 1. Kita dapat apa bang? Kita dapat persamaan atau kita dapat nilai. Kalau nilai daripada A adalah negatif 1. Kan begitu kan? Kalau A-nya minus 1, B-nya berapa bang? Tentunya B-nya juga minus 1. Orang A sama dengan B. Nah pertanyaan soalnya kan berapakah nilai dari A tambah B? Di mana A tadi minus 1, B akan sama dengan A berarti dalam pengertian B-nya juga minus 1. A tambah B berarti itu adalah minus 1 dijumlahkan dengan minus 1. Yang hasilnya adalah negatif 2. Bereslah untuk soal nomor 3. Kan gitu kan? Nah berikutnya kita bisa perhatikan soal kita yang nomor 2. Ini bentuknya agak harus flashback lagi diferensial. Kita harus flashback lagi tentang turunan, kan gitu kan? Nah, Anda bisa perhatikan kalau fungsi fx-nya itu disengaja dalam bentuk perkalian, yakni perkalian antara sinus x dikalikan dengan 2 plus cos x. Kalau menurunkan bentuk yang perkalian kan kita ada rumusnya itu, Deko. Karena kalau dibilang katanya perkalian, ini kita anggap sebagai U, ini kita anggap sebagai V. Turunan pertama dari U kali V adalah U aksen V tambah V aksen U. Itu pelajaran diferensial. Atau turunan pertama atau kelas 11 kemarin. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau U-nya adalah sinus X dan V-nya adalah 2 plus cos X, kita harus cari U aksen. U aksennya siapa bang? U aksennya adalah turunan pertama U, turunan pertama sinus adalah cos X. V aksennya adalah turunan pertama V. Turunan pertama dari 2 adalah 0, turunan pertama kosinus X adalah min sin X. Berarti turunan pertama dari V adalah 0 dikurangkan dengan sin X, hasilnya min sin X. Kita tinggal ikutkan rumus. Kalau dibilang katanya turunan pertama U kali V itu adalah U aksen V tambah V aksen U. Nah ini kan pertanyaannya kan turunan pertama F di X sebesar V per 4 kan begitu. Berarti turunan pertama daripada si Fx adalah siapa bang? U aksen V tambah V aksen U berarti U aksen kali V. Itu artinya cos X dikalikan dengan 2 plus cos X. Dijumlahkan dengan V aksen U. Dijumlahkan dengan V aksennya adalah min sin X kali U-nya adalah sin X. Nah kita langsung aja deh. Kita nggak usah kali-kalikan. Karena yang diminta adalah turunan pertama F di X sebesar V per 4. Berarti kita hanya cukup menggantikan variabel X-nya menjadi V per 4. Di mana V per 4 nilainya adalah 45 derajat. Berarti di sini cos 45 derajat itu setengah akar 2, dikalikan dengan 2 dijumlahkan dengan cos 45 derajat juga setengah akar 2. Karena ini positif kali negatif jadi negatif, sinus 45 derajat itu setengah akar 2, dikali sinus 45 derajat juga setengah akar 2. Nah sekarang coba kita kalikan ke dalam nih, kan gitu kan. Kita mulai mengkalikan yang pertama setengah akar 2 dikalikan sama 2 kan gitu kan. Nah kalau kita kalikan setengah kali 2 kan habis tinggal akar 2. Baru setengah akar 2 kita kalikan dengan setengah akar 2. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 2 2. Seperempat kali 2 itu di setengah, itu yang di sini. Dikurangkan dengan setengah akar 2 kali setengah akar 2 itu yang tadi itu setengah. Maka ini setengah kurang setengah bisa habis, maka jawabannya adalah akar 2. Opsi yang paling memenuhi adalah opsional yang C. Kan gitu kan? Nah itu untuk soal kita yang ada di nomor 2. Berikutnya
kita akan ngebahas soal kita yang ada di nomor 4 nih sekarang, kan gitu kan. Kalau nomor 4 tadi bisa perhatikan kalau fungsi fx-nya itu adalah sin kuadrat x tambah cos 3x. Pertanyaannya berapa turunan pertama fx atau f aksen x. Nah, ingat kalau kita mau menurunkan sesuatu yang berpangkat ini, ketika fungsi fx adalah fungsi gx yang berpangkat dengan n, maka rumus turunan pertamanya adalah pangkat kali ke depan, n dikalikan dengan pangkat kurangi 1, makanya ini gx-nya itu berpangkat n kurangi 1. Baru dikalikan lagi dengan siapa Bang? Dikalikan lagi dengan turunan pertama yang dipangkatkan. Yang dipangkatkan ini kan si gx, berarti harus dikalikan lagi dengan turunan pertama si gx. Kenapa seperti itu Abang arahkan? Karena ini fungsinya adalah sin kuadrat x. Artinya fungsi trigono yang berpangkat. Maka yang kita lakukan adalah pangkat kali ke depan, itu makanya ini adalah 2 dulu, dikalikan dengan pangkat kurangi 1, sehingga nanti pangkat 2 ini kita kurangi 1, kan 2 kurangi 1 kan 1. Makanya ini jadi pangkat 1 nanti, sinus x-nya pangkat 1, makanya ini dikalikan dengan sinus x. Ingat ya, pangkat kali ke depan, pangkat kurangi 1, 2 kali ke depan, 2, pangkatnya kita kurangi 1 jadi pangkat 1 ini jadi sinus x doang, berarti ini 2 sin x. Tapi dikalikan lagi dengan turunan pertama yang dipangkatkan. Nah yang dipangkatkan kan si sinus x. Maka kita kalikan lagi dengan turunan pertama si sinus x. Ingat turunan pertama sinus x siapa? Kosinus x. Begitu ya. Nah berikutnya gimana lagi Bang? Yuk. Itu belum selesai kerjaan kita karena ini harus dijumlahkan lagi dengan 3 cos 3x. Turunan pertama cos 3x lah. Ingat kalau menurunkan trigono gimana? Sudutnya dulu turunkan. Turunan pertama 3x siapa? 3 gitu. Makanya ini depannya duluannya 3 gitu. Baru dikalikan dengan turunan pertama si trigononya. Turunan pertama cos. Turunan pertama cos siapa? Min sinus gitu. Makanya ini jadi positif jadi negatif gitu. Negatif sinus 3x. Sudutnya 3x gitu. Ya, nah berikutnya gimana? Kalau hanya ini yang adik perhatikan, di opsional di soal kita itu belum ada jawabannya. Sehingga yang kita lakukan adalah memperhatikan bentuk yang bisa kita ubah. Apa itu bentuk yang kita ubah? Ingatlah sudut rangkap di trigonometri. Kan kalau dibilang katanya sudut rangkap itu kan kalau dibilang katanya sinus 2 theta, itu jabarannya siapa? 2 sinus theta dikalikan dengan cos theta. Nah adik boleh perhatikan ini. 2 sin x kali cos x. 2 sin x kali cos x itu ternyata bisa menjadi sin 2x. Makanya ini jadi sin 2x, itu sudut rangkap gitu. Makanya ini semua cukup menjadi sin 2x kurang 3 sin 3x. Makanya jawaban opsional yang paling memenuhi adalah opsional yang C gitu ya. Itu untuk yang nomor 4. Next, kita boleh perhatikan soal kita nomor 9. Nah, ini soal SBMPTN Matematika IPA ini, nomor 9 ini. Katanya fungsi fx-nya adalah 2 kali cos pangkat 3 dari 1 kurang 2x. Waduh, ini udah fungsi berpangkat, sama seperti yang ini tadi ya. Fungsi trigono sinusnya berpangkat 2. Kita udah belajar deh kalau menurunkan gimana fungsi berpangkat. Pangkat kali ke depan, pangkat kurangi 1, dikalikan dengan turunan pertama yang dipangkatkan. Nah itu yang mau kita perhatikan kemarin Dekku. Makanya yang pertama duluan adalah pangkat kali ke depan. Nanti duanya abang fungsikan di sini dulu karena 2 itu kan konstanta nggak ada masalah ya. Jadi pangkat kali ke depan 3. Nanti pangkatnya kita kurangi 1 jadi pangkat 2 itu makanya menyebabkan ini menjadi cos pangkat 2 1 kurang 2x. Namanya juga pangkat kali ke depan pangkatnya kurangi 1 jadi pangkat 2. Habis itu kan belum selesai karena ini fungsi yang berpangkat harus kita kalikan lagi dengan turunan pertama yang dipangkatkan. Adek boleh fokus si cos 1 kurang 2x-nya. Jadi nggak usah perhatikan pangkatnya. Kan kita kan mau menurunkan fungsi yang dipangkatkan. Fungsi yang dipangkatkan itu adalah cos 1 kurang 2x. Berarti karena ini adalah turunan trigono, yang pertama sekali kita turunkan adalah sudutnya dulu. 1 kurang 2x-nya dulu kita turunkan. Itu kan turunan pertama dari 1 kurang 2x, turunan pertama 1 itu 0, turunan pertama dari 2x itu 2, jadi ini adalah 0 kurang 2. Makanya 0 kurang 2 kalau kita kalau kita kurangin kan 0 kurang 2 minus 2, ini minus 2. Setelah sudutnya kita turunkan baru trigononya, turunan pertama cos. Kita tahu turunan pertama cos apa? Min sin, kan gitu kan? Ini menjadi negatif sin. Sin siapa? Sudut, sudutnya kan 1 kurang 2x. Nah ini kalau kita kalikan boleh.
Kalikan aja. Nah, hati-hati ya mengkalikan ya karena ada tanda positif negatif ya. Kita mulai mengkalikan dari 2 kali 3 itu 6. Ini negatif kali negatif otomatis ini minus kali minusnya jadi positif 2. Ini jadi 6 kali 2 jadi 12. Ikutkan aja cos kuadrat dari 1 kurang 2x dikalikan dengan sin 1 kurang 2x. Kalau Adek perhatikan ini belum ada di opsional sehingga Adek perlu mengeluarkan bentuk yang bisa kita ubah. Muaranya pasti ke sudut rangkap yang ini, sin 2 theta. Atau kalau ada bentuk 2 sin theta kali cos theta itu jadi sin 2 theta. Karena apa? Ini kan bentuknya masih mubajir nih, 12 cos kuadrat 1 kurang 2x kali sin 1 kurang 2x. Ini cos kuadrat kan artinya cos kali cos, jadi abang pecah. Cosnya di sini 1, satu lagi cosnya di sini nih, yang ini. Sehingga ini 12-nya pun abang pecah menjadi apa? 6 kali 2. Karena apa? Supaya muncul ini 2 sin theta kali cos theta. Jadi 12 itu abang ambil 2-nya, abang pinjem 2-nya, cos kuadratnya abang pinjem cosnya 1. Sehingga nanti di sini terbentuk 2 sin 1 kurang 2x kali cos 1 kurang 2x. Lah yang di sini kan tinggal 12-nya abang pinjem 2 jadi 6. Cos kuadratnya abang pinjam 1 cosnya jadi cos. Kan gitu kan? Sehingga ini bisa abang ubah bentuknya menjadi sudut rangkap. 2 sin theta, bayangkan ini theta, kali cos theta. Itu jadi apa bang? Jadi sin 2 theta. Makanya ini menjadi sin. Ini kan 2 sin theta kali cos theta adalah sin 2 kali tetanya. Jadi kalikan tetanya kalikan 2 deh. 1 kurang 2x kita kali 2 menjadi 2 kurang 4x. Makanya jawabannya adalah 6 cos 1 kurang 2x kali sin 2 kurang 4x. Jadi opsional yang paling memenuhi adalah opsional yang entok deh di modul. Gitu ya. Nah yang terakhir deh untuk yang nomor 10. Katanya apa? Sebuah fungsi GT di mana GT-nya adalah 2 kurang 3 cos T pangkat 3/2. Pertanyaannya turunan pertama daripada fungsi G. Nah ini gampang nih kan gitu kan. Yang lebih ribet di sini aja pun udah bisa kita kerjakan apalagi kayak gini. Tetapnya ini adalah fungsi yang berpangkat. Ingat prinsip menurunkan fungsi yang berpangkat adalah pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1, kali lagi sama turunan pertama yang dipangkatkan. Sehingga yang kita lakukan pertama sekali adalah 3/2-nya kali ke depan. Maka ini 3/2. Baru pangkatnya kita kurangi 1. Sehingga nanti 3/2-nya kita kurangi 1. Namanya juga 3/2 kita kurangi 1 kan setengah. 3/2 itu kan 1,5 deh. Kita kurangi 1 kan jadi 0,5 atau setengah. Sehingga ini menjadi pangkat kali ke depan udah. Pangkatnya kita kurangi 1. 2 kurang 3 cos T. Pangkatnya kita kurangi 1 jadi pangkat setengah. Kali lagi sama turunan pertama yang dipangkatkan. Ini nih turunan pertama dari si 2 kurang 3 cos T. Kita tahu kalau turunan pertama 2 itu 0 ya. Kan gitu kan Dik. Baru 0 dikurangkan dengan kalau 3 biarin aja 3 kali. Turunan pertama cos T itu adalah min sin T. Sehingga ini menjadi apa? Aturannya ini minus ini. Karena ini apa? 0 kurang turunan pertama cos minus lagi jadi positif sinus T. Gitu ya kan? Makanya ini jadi apa? 3 kali sin T. Gitu ya. Maka kalau ditanya katanya turunannya siapa bang? Ini boleh kita kalikan dulu 3/2 kali 3 jadi 9/2. Sinus T-nya kita bikin ke depan. 2 kurang 3 cos T pangkat setengahnya bisa abang buat menjadi bentuk akar 2 kurang 3 cos T. Sehingga option yang paling memenuhi di modul kita adalah opsional yang C. Nah jadi itulah sekilas tentang pembahasan untuk matematika 9. Ya, terima kasih untuk perhatiannya.